Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lucky Agustin Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa sih penyakit hati. Nah, saya tertarik dengan topik ini itu karena menurut saya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena biasanya penyakit hati ini bersifat kronik dan pengidapnya itu tidak terlihat gejalanya, sehingga sangat sulit untuk didiagnosis. Rasulullah bersabda bahwa dalam diri setiap manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila itu rusak, maka rusak pula seluruh perbuatannya. Dan gumpalan daging itu adalah hati. HR Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, penyakit hati itu jauh lebih berbahaya teman-teman daripada penyakit fisik. Karena bisa mengakibatkan kesengsaraan di neraka yang abadi. Kita perlu mengenal nih beberapa penyakit hati yang berbahaya ini. Supaya siapa tahu di antara kita adalah salah satu pengidapnya dan agar untuk cepat memperbaiki diri. Penyakit hati ini sebenarnya banyak jenisnya ya teman-teman. Contohnya tuh seperti sombong, iri, dengki, serakah, dendam, ujub, ria, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 diantaranya, yaitu sombong, serakah, dan iri. Nah, yang pertama yaitu sombong atau takabur. Sombong itu merupakan sifat yang dimiliki manusia dengan menganggap dirinya tuh lebih baik dan meremehkan orang lain. Karena orang yang takabur itu seringkali menolak kebenaran, apalagi bila kebenaran itu datangnya dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dirinya. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. HR Muslim nomor 91. Sombong itu merupakan penyakit hati yang menyebabkan iblis keluar dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal ini diceritakan Allah dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan itu merupakan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa iblis itu merupakan bagian spesies malaikat yang disebut jin, berkedudukan sebagai ketua jin dan penjaga pintu surga. Namun Ibnu Jarir mengatakan bahwa iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat dan merupakan golongan asli jin, karena iblis itu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam merupakan hamba Allah yang saleh, taat dan beribadah bersama malaikat. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya bersujud kepada Adam alaihissalam dalam rangka penghormatan, ia menolaknya karena ia merasa itu lebih tinggi derajatnya, karena merasa lebih besar atau takabur daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia Allah menciptakan dari api dan sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Karena itu Allah mengusir iblis dari surga sebagaimana diceritakan dalam surah yang lain, Quran Surat Syad ayat 75-78. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Allah itu sangat membenci sikap yang sombong. Dalam hadis di awal saya bacakan,
juga sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Amin. Teman-teman semua, yang kedua yaitu adalah serakah. Karena serakah ini merupakan penyebab Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama yang dikeluarkan dari surga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah kuldi karena angan-angan palsu yang dijanjikan iblis bahwa dia akan kekal jika memakan buah kuldi. Padahal sudah jelas kan, Allah sudah memberitahunya untuk tidak mendekat pada pohon kuldi tersebut. Tetapi setelah itu Nabi Adam alaihissalam menyadari kesalahannya dan segera bertobat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kemudian menerima taubatnya. Hal ini diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, "Turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Nah, keserakahan inilah yang membawa manusia pada kehancuran pertama kali. Dan ini masih mendarah daging pada kebanyakan manusia. Kita lihat sekarang di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh nih, betapa maraknya kasus korupsi terjadi di mana-mana dan sudah tidak malu lagi untuk dikatakan bahwa itu sudah menjadi budaya. Itulah kenapa bangsa kita belum maju-maju hingga saat ini. Yang miskin menjadi miskin, yang kaya terus memperkaya dirinya. Kenapa ini semua terjadi? Karena keserakahan manusia. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang serakah. Amin. Yang ketiga itu adalah iri. Iri ini merupakan penyebab pertama kali dalam sejarah manusia terjadi pertumpahan darah. Nabi Adam alaihissalam dikaruniai banyak anak. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memiliki 25 orang anak. Dan 24 anak yang lahir itu secara berpasangan atau dengan bahasa lain 12 pasang. Al-Kisah, Qabil dan Iklimah adalah pasangan yang lahir kedua, dan Habil dan Labuda adalah pasangan yang lahir keempat. Saat itu manusia masih sangat sedikit, sehingga pernikahan diselenggarakan secara bersilang karena mudarat. Qabil itu dijodohkan dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Menurut riwayat, Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda, sehingga Qabil tidak terima bahwa saudara kembarnya Iklimah yang lebih cantik itu dijodohkan dengan Habil. Ceritanya berlanjut. Qabil itu bermaksud mengawini saudara perempuan kembarnya, namun Nabi Adam menolak kecuali jika keduanya mempersembahkan satu kurban. Barang siapa diterima kurbannya, maka si cantik jadi miliknya. Maka kurban Habil diterima dan Qabil tidak. Karena Habil lebih ikhlas dalam berkurban dan lebih bertakwa daripada Qabil, karena irinya terhadap Qabil itu, dia rela untuk membunuh saudara kandungnya. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27-31. Nah, bisa kita lihat betapa bahayanya iri dalam kehidupan, sehingga bisa menyebabkan manusia itu untuk pertama kalinya membunuh manusia yang lain dalam sejarah. Semoga kita juga tidak termasuk orang yang iri terhadap sesama. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sehingga dapat kita ambil kesimpulannya bahwa penyakit hati itu sangat berbahaya.
sombong yang menyebabkan iblis diusir dari surga, serakah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga, dan iri yang menyebabkan pertumpahan darah dalam sejarah umat manusia, yaitu Qabil yang membunuh Habil. Semoga 3 kisah di atas ini dapat kita jadikan pelajaran agar kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.